Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan yang terbatas ini kita akan memulai kajian dengan tema yang baru. Kalau subuh, yang kedua, yang ketiga kalau tidak salah, itu kita membahas Al-Arba'in An-Nawawiyah. Adapun ba'da maghrib pada Jumat keempat ini, insyaallah tema pengajian kita adalah Al-Hikam wal-Ibar, yaitu mendengarkan hikmah dan ibrah dari kisah ataupun sejarah-sejarah, baik yang ada di dalam buku sejarah ataupun yang ada di dalam hadis An-Nabawiyah ataupun yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita masuk kepada kisah yang telah kita persiapkan pada malam hari ini, ada sedikit perbedaan antara ibrah dan hikmah. Ada sedikit perbedaan antara ibrah dan hikmah. Kadang dari sebuah kisah kita diminta oleh orang untuk ambil saja ibrahnya. Terkadang dari kisah yang lain orang mengatakan kepada kita ambil hikmahnya. Secara mendasar ibrah dalam bahasa Arab atau ibrah dalam bahasa Indonesia dan hikmah ini sama-sama merupakan pelajaran dari sebuah kejadian atau sebuah cerita atau dari hal-hal yang Allah perlihatkan kepada kita atau yang Allah perdengarkan kepada kita. Baik itu ibrah ataupun hikmah, mereka dua ini, ibrah dan hikmah ini sama-sama merupakan pelajaran. Tetapi ada sedikit perbedaan antara ibrah dan hikmah. Adapun ibrah adalah pelajaran yang kita ambil dari kisah yang aneh atau dari kisah seseorang yang buruk. Jadi pelajaran yang kita ambil umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur kalau tidak salah, Allah perintahkan kita untuk melihat penciptaan langit dan bumi. Allah ganti siang menjadi malam. Itu kan ajaib. La ibratan li ulil absar, kata Allah. Itu ada ibrahnya. Ketika Allah menceritakan kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam di dalam surat An-Nazi'at, kata Allah, inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Ibrah. Jadi ibrah itu adalah pelajaran yang kita ambil dari kejadian yang unik, yang aneh, yang ajaib, atau dari kisah-kisah yang buruk. Dari Abu Lahab kita mengambil pelajaran. Apa nama pelajarannya? Ibrah. Dari Isra dan Mi'raj kita ambil pelajaran. Apa nama pelajarannya? Ibrah. Karena ajaib. Satu malam bisa dari Mekah ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, lalu kembali lagi ke Mekah. Ajaib. Ada ibrah di dalamnya. Adapun hikmah, hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah adalah pelajaran dari kisah-kisah yang baik. Nah, itu kita mengambil ibrah dan hikmah. Dan karena yang kita perlukan adalah banyak, ibrah yang banyak, hikmah yang banyak, maka tema kajian kita adalah Al-Hikam wal-Ibar. Itu bentuk jamaknya, bentuk pluralnya. Hikam, hikmah-hikmah, ibar, ibrah-ibrah. Jadi bisa kita ambil dari kisah, bisa kita ambil dari sejarah, bisa juga kita ambil dari penciptaan langit dan bumi ini. Subhanallah. Ma khalaqta hadza batila. Hadirin yang dimuliakan Allah serta teman-teman remaja muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang akan kita angkatkan pada malam hari ini adalah kisah dari sebuah surat yang cukup masyhur. Kisah dari Al-Quranul Karim. Dan banyak di dalam Al-Quran ini berisi tentang kisah-kisah. Banyak di dalam surat-surat Al-Quran atau di dalam ayat-ayat Al-Quran berisi tentang kisah-kisah yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan ibrah. Dan pada malam hari ini di dalam sebuah surat yang masyhur, yang agaknya semua kita pernah membacanya
atau rutin membacanya, atau sudah menghafal baik 110 ayatnya, atau 10 ayat pertama, atau 10 ayat terakhir. Sebuah surat yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca atau menghafalnya, maka dia akan terselamatkan dari Dajjal. Sebuah surat yang kata Rasulullah, kalau dibaca di hari Jumat, maka wajah kita akan bercahaya sampai Jumat berikutnya. Sebuah surat yang di dalamnya ada 4 kisah luar biasa, yang penuh dengan hikmah dan penuh dengan ibrah. Surat apa itu? Al-Kahfi. Semoga hari ini sudah baca Al-Kahfi. Kalau belum, bisa baca di Jumat depan. Besok pun boleh juga, cuma yang diutamakan di hari Jumat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Kahfi ini ada 4 kisah luar biasa. Dan 4 kisah ini, ibrah dan hikmahnya itu mencakup seluruh bahaya yang sudah diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada 4 kisah. Ada yang tahu nih? Adik-adik remaja, apa 4 kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi? Ini kita baca tiap Jumat. Kita lewatkan ayat demi ayat. Dari Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab sampai ayat terakhir, ayat 110. Supaya enak membacanya, supaya ada kerinduan untuk membacanya terus. Agaknya perlu pemahaman tentang apa sih kandungan Al-Kahfi ini. Kenapa diperintahkan kita membacanya setiap Jumat? Dan apa hubungannya antara surat Al-Kahfi dengan keselamatan dari Dajjal? Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang cukup panjang, hadirin yang berbahagia, di dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah bercerita tentang Dajjal. Dan Dajjal itu pasti akan turun. Dan jangan ada di antara kita yang berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur saya penasaran, bentuk Dajjal itu. Jangan. Na'udzubillah. Orang yang bertemu dengan Dajjal itu dikhawatirkan dia akan terkena fitnah, terkena musibah, terkena cobaan dan godaan dari Dajjal. Yang mana Dajjal ketika turun ke muka bumi ini, dia membawa 4 fitnah, 4 musibah, 4 godaan, yang solusinya keempat-empatnya ada dalam surat Al-Kahfi. Ada dalam surat Al-Kahfi. Secara umum kita bahas dulu. Yang pertama, fitnatuddin, ujian agama. Bukankah Dajjal nanti mengaku Tuhan? Bahkan, ini adik-adik remaja nanti baca hadis tentang Dajjal yang panjang, mengerikan hadisnya. Bahkan Dajjal saja, dia mampu membelah orang, terbelah 2. Lalu dia lewat di antara belahan orang itu. Lalu dia lewat lagi, bolak-balik. Dan dia mampu mengembalikan orang itu ke bentuk semula. Itu Dajjal. Mungkin ada sebagian kita yang mengatakan, Ustaz, bukannya Dajjal tertulis di keningnya kafara? Pernah mendengar ya? Tertulis di kening Dajjal itu kafara. Wallahu alam, apakah kafara bersambung atau per huruf kaf, fa, ra? Allahu alam bissawab. Semoga kita tidak melihatnya. Ya aman lah Ustaz, kan sudah ada lahdo tandonyo kafir. Santai. Jadi kalau nampak itu tinggal pergi. Mungkin kita berpikir seperti itu. Ustaz, kenapa masih ada juga orang yang mengikuti Dajjal nanti di akhir zaman? Bukankah di keningnya sudah tertulis kafir, kafara? Jangankan menunggu hari kiamat teman-teman, sudah tertulis di bungkusnya rokok membunuhmu, masih banyak yang merokok. Rokok bukan Dajjal, tidak ada merek rokok Dajjal, tidak ada. Cuma mirip-mirip aja. Sudah tertulis, ini bahaya. Dikonsumsi juga. Berarti yang menyelamatkan kita nanti adalah iman dan ilmu kita. Iman dan ilmu kita. Hati-hati. Nah teman-teman dimuliakan Allah SWT, Dajjal turun ke muka bumi membawa fitnatuddin. Dia mengaku Tuhan. Ini ujian agama ini. Dan teman-teman remaja dan para hadirin dan hadirat dimuliakan Allah, kita harus bisa membedakan antara kata fitnah yang ada dalam Al-Quran dengan fitnah bahasa Indonesia. Itu beda.
Fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya tuduhan tanpa dasar. Fitnah dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa Arab, fitnah itu artinya adalah ujian, cobaan. Maka ketika Allah berfirman al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, maksudnya adalah ketika kita gagal dari ujian agama, bencana agama, gagal kena bencana agama kita, itu lebih berbahaya daripada kematian. Artinya daripada murtad biarlah mati, daripada meninggalkan agama Islam biarlah mati. Itu salah satu maksud al-fitnatu asyaddu minal qatli. Karena sebahagian kita kadang ketika dia dituduh nuju kawannya, wah membiak trompa den katanya, oh itu fitnah tu, al-fitnatu asyaddu minal qatl, hanya pakai dalil. Itu tidak tepat. Fitnah dalam Al-Quran itu maksudnya ujian, cobaan, bala. Adapun fitnah dalam bahasa Indonesia itu artinya tuduhan. Lalu Ustaz, apa berarti bahasa Arab tuduhan tanpa dasar? Yang dalam bahasa Indonesia kita fitnah, bahasa Arabnya apa? Tuhmah atau buhtan. Tuhmah atau buhtan. Nah itu dia. Itulah tuduhan tanpa dasar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dajjal datang membawa fitnah agama, insyaallah. Dan fitnah agama ini solusinya ada di dalam surah Al-Kahfi, cerita tentang Ashabul Kahfi. Insyaallah itu menjadi kisah pertama kita pada malam hari ini. Kemudian fitnah kedua yang dibawa oleh Dajjal adalah fitnatul mal, cobaan harta. Cobaan harta benda. Nanti Dajjal itu bisa menurunkan hujan dari langit. Bayangkan itu. Hanya orang yang betul-betul kuat keimanannya yang mampu menolak ajakan Dajjal. Ada orang yang mampu menurunkan hujan dari langit. Jangankan itu, seorang YouTuber saja yang subscribernya sudah 5-4 juta, itu omongannya walaupun pasti salah, ada saya ikut. Ada saja yang membela. Betul kan? Ada saja yang setuju. Itu YouTuber, bukan Dajjal. Jangan pula 4 juta nih Dajjal dia. Enggak juga, Pak. Maksudnya adalah teman-teman, hadirin hadirat dimuliakan Allah SWT, fitnah atau ujian yang dibawa Dajjal itu betul-betul dahsyat. Jadi hanya orang beriman yang terselamatkan. Bayangkan dia mengaku Tuhan, dia bisa menghidupkan orang mati, bahkan dia bisa memberikan kekayaan kepada kita asalkan kita ikut dia. Kita diberikannya kekayaan, dia bisa menurunkan hujan dari langit, dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, dan dia janjikan kepada kita sawah, ladang, tanaman-tanaman supaya kita kaya. Fitnatul mal. Ini fitnah kedua ini. Yang pertama ujian agama, yang kedua ujian harta. Betapa banyak orang yang kalau sudah dapat harta lupa kawan, tak ingat lagi, bahkan sama orang tua pun tak ingat. Ya, yang sederhana yang dekat dengan kita kisah maling kundang kan? Walaupun ini hanya cerita khayalan, legenda saja, tapi banyak kejadiannya hari ini. Ya, yang lebih durhaka daripada maling kundang banyak. Gara-gara harta, dia punya harta, dia sukses. Gurunya tidak dianggap lagi, orang tuanya, dia sudah merasa hebat dengan hartanya. Itulah yang diceritakan Allah di dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dia berfikir hartanya ini akan membuat dia kekal. Kalla wa alfu kalla. Takkan pernah itu terjadi. Tidak ada satupun harta kekayaan yang aman. Jadi bagaimana solusi agar kita terselamatkan dari fitnah harta? Ada kisahnya di dalam surah Al-Kahfi, kisah sahibul jannatain. Ada dua orang yang sama-sama punya harta. InsyaAllah nanti di pertemuan berikutnya, kalau cukup waktu hari ini, kita kisahkan yang sahibul jannatain. Lalu fitnah apa lagi berikutnya? Fitnatul ilmi. Ujian ilmu. Yang pertama ujian agama, yang kedua ujian harta, yang ketiga ujian ilmu. Betapa banyak orang yang merasa sudah tahu segala-galanya gara-gara ada 4 huruf di depan namanya. P-R-O-F, prof. Tidak mau disalahkan. Kalau Allah prof, jangan cuba-cuba tegur ambo prof.
Ya. Ada sebagian orang yang sudah merasa paling tahu semuanya, padahal baru sedikit Allah berikan ilmu kepadanya. Bagaimana cara agar kita tidak tergelincir gara-gara fitnah ilmu, ujian ilmu ini? Ada kisahnya. Kisah siapa? Nabi Musa dan Khidir. Juga ada dalam surat Al-Kahfi. Dajjal pun ketika turun, dia membawa ujian ilmu. Dia mengetahui banyak hal. Dan tentu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada hikmah di dalamnya. Fitnah yang keempat, fitnatus sultah, yaitu ujian kekuasaan. 2024 sebentar ya Pak. Akan banyak orang yang menjadi kawan kita. Ya? Akan banyak orang yang menjadi paling peduli dengan kita. Tapi setelah menjabat, lupa. Tak ingat lagi. Diingat, dia ingat apa janji apa. Dia ingat apa janji apa dulu. Jangankan janji. Engkau sia, awak sih lupa je. Baru jadi anggota dewan, apalagi jadi bupati, apalagi jadi gubernur, jadi menteri, presiden. La haula wala quwwata illa billah. Itu fitnah. Dan Dajjal ketika turun ke dunia ini, dia membawa musibah kepemimpinan. Dia membawa ujian sultah. Dia menjadi pemimpin. Bahkan dia mengelilingi seluruh dunia ini hanya dalam 40 malam saja. Dan tidak ada tempat di bumi ini walaupun sejengkal kecuali sudah didatangi oleh Dajjal, melainkan dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Tanah haram di Mekah dan tanah haram di Madinah karena dijaga oleh para malaikat. Makanya Rasulullah bersabda, innal iman la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila hufriha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, keimanan itu akan condong kepada Madinah sebagaimana condongnya ular kembali ke lubangnya. Muara keimanan itu ada di Madinah. Tetapi bukan harta yang akan menyelamatkan kita, tapi iman dan ilmu kita. Ada 4. Lalu ujian kesultanan ini, ujian kekuasaan ini, ada solusinya dalam surah Al-Kahfi. Ada. Kisah siapa? Dzulqarnain. Ada kisah Dzulqarnain. Nah, teman-teman dimuliakan Allah SWT, hadirin dan hadirat yang berbahagia, Bapak Ibu. Surah Al-Kahfi ini jumlahnya 110 ayat. Coba kita pastikan. Betul, 110 ayat. Ya. Diawali dengan kalimat tahmid, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab, dan diakhiri dengan tauhid. Ya, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Cukup panjang Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Dari ayat 9 ya sampai ayat 31 atau 30 atau 29. Ya, tergantung bagaimana kita memaknainya. Kalau dalam batasnya ini sampai ayat 31. Suatu hari di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi mengusulkan kepada kafir Quraisy. Kita mau bercerita tentang Ashabul Kahfi. Apa kata orang-orang Yahudi kepada orang Quraisy? Coba tanyakan kepada Muhammad. Kok yo batuannya Nabi? Kalau betul dia adalah utusan Allah, tanya kepada dia 3 hal. Yang pertama, tanyakan kepada dia tentang sekelompok pemuda yang hilang begitu saja. Bahkan ada yang mendetailkan, tanyakan berapa jumlahnya dan berapa lama mereka menghilang. Dan pertanyaan ini, kata ruhban, kata pendeta Yahudi, tidak bisa dijawab kecuali oleh Nabi. Tapi akal orang Quraisy, mudiku caranya. Jadi mereka akan kumpulkan masyarakat Mekah, baik yang sudah beriman atau yang belum beriman, yang masih kafir, yang masih syirik, dikumpulkan semuanya, ditanyakan itu. Mereka ingin mempermalukan Nabi Muhammad SAW. Jadi kata orang Yahudi mengusulkan, tanyakan Nabi Muhammad itu, tanyakan Muhammad yang mengaku Nabi itu tentang sekelompok pemuda yang hilang begitu saja. Berapa lama mereka hilang dan berapa jumlah mereka. Dan tanyakan kepada Muhammad yang mengaku Nabi itu, kata orang Yahudi, tanyakan tentang seseorang yang sudah berkeliling
seluruh dunia dari barat sampai ke timur. Dan tanyakan kepada Muhammad yang mengaku Nabi itu tentang ruh. Tentang ruh. Lalu mereka, kaum musyrikin, mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bertanya tentang pertanyaan pertama, kedua dan ketiga. Untuk pertanyaan pertama, hadirin dimuliakan Allah, Rasulullah mengatakan, datang kepada saya besok. Besok bagi jawabannya. Sampai besok hari, wahyu belum juga turun. Karena Rasulullah tidak tahu. Kalau dikatakan Rasulullah bisa baca Taurat, membaca Injil, karena kisah ini ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, ada di dalam Zabur. Bahkan agama yang syirik pun, agama yang bukan agama samawi pun, mereka tahu dengan kisah sekelompok pemuda yang menghilang. Tahu. Datang besok harinya orang musyrik datang lagi. Mana jawabannya? Kata Rasulullah, saya tidak tahu. Belum datang jawabannya. Besok. Sampai 14 atau 15 hari Rasulullah tidak mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama memberikan illah, memberikan penyebab, karena saat itu Rasulullah tidak mengucapkan insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jadi Rasulullah tidak mengatakan insyaallah besok saya kasih jawabannya. Rasulullah mengatakan besok. Hari kedua besok. Hari ketiga besok, sampai hampir 2 minggu. Barulah turun kisah tentang Ashabul Kahfi. Dan kisah ini menjadi bukti nubuwah, bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak pernah bohong. Sebelum diangkat menjadi nabi, semua orang di Mekah tanpa terkecuali semuanya percaya terhadap perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya percaya. Tidak ada satupun yang pernah mencatat atau mengingat Nabi pernah berbohong. Tak ada, tak pernah. Selalu perkataan Nabi benar, dan apa yang dikatakan Nabi terjadi. Ini salah satu dalil yang dibawakan oleh Nabi ketika Nabi berdiri di Bukit Safa. Nabi kumpulkan semua orang, lalu Nabi mengatakan, apakah, lebih kurang artinya seperti ini, apakah kalian pernah mendapatiku berbohong? Tidak. Lalu kata Nabi, kalaulah di balik bukit ini aku kabari kalian, di balik Bukit Safa di kota Mekah, di balik Bukit Safa ini ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian. Antum musaddiqiyya? Kata Rasulullah, apakah kalian percaya denganku? Seluruh kafir Quraisy mengatakan, kami percaya. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, dan aku menyelamatkan kalian dari azab yang ada di hadapan kalian. Disitulah Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Tabban itu ucapan kesal. Jadi kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, untuk itu engkau kumpulkan kami. Turunlah ayat, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Abu Lahab yang celaka. Jadi Rasulullah jujur, tidak pernah bohong, termasuk saat beliau menjawab kisah ini, karena sumber beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dimulai dari am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba. Apa arti ar-raqim? Kalau ashabul kahfi kita tahu. Ar-raqim ini ulama berbeda pendapat. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan raqim ini maksudnya adalah anjing yang membersamai mereka. Ada juga yang mengatakan raqim ini maksudnya adalah lauhah atau kertas atau media yang digunakan oleh orang-orang di zaman tersebut untuk mencatat nama pemuda yang hilang ini. Jadi sudah hilang, dicatat. Singkat cerita teman-teman dimuliakan Allah, hadirin dan hadirat yang berbahagia, ada beberapa versi kisah Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi ini adalah pengikut agama Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang mengatakan mereka sudah tidak dapat risalah Nabi Isa, sudah tidak dapat agama Nabi Isa, tetapi mereka tetap dalam fitrahnya.
fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Apa itu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Semua kita ini adalah orang-orang yang bertauhid, itu fitrah kita. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua orang yang lahir dimanapun dia lahir, lahir dalam keadaan bertauhid. Itu fitrahnya. Kenapa ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi dan lain sebagainya? Itu karena orang tua mereka. Atau sekarang ini ditambah karena tontonan mereka. Ada sebuah akun YouTube, saya sebut saja, Nas Daily. Mungkin teman-teman yang pemuda atau yang masih sering nonton YouTube, itu ada. Beliau aslinya orang Arab, ngomong hebat sekali, ya. Sudah keliling banyak tempat, dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa untuk bertuhan tidak perlu beragama. Dan dia mendirikan agama. Akan bingung. Keceknya untuk bertuhan tidak perlu beragama. Itulah agama ambo. Ini tidak perlu punya pakai je. Awalnya dia Muslim. Dan itu sudah diumumkan di YouTube-nya dan banyak orang mengikuti. Hati-hati. Kalau belum ketemu tidak usah dicari. Karena omongannya bisa menyihir kita. Hati-hati. Bagus sekali kalau ngomong. Ilmunya luar biasa. Logiknya luar biasa. Dia membawa kebaikan. Yang penting baik. Tidak perlu jadi Muslim. Yang penting baik. Itu. Tidak perlu solat, yang penting tidak mengganggu orang. Ada Nas Daily. Kalau belum pernah baca, belum pernah nonton, tak usah dicari. Kalau sudah pernah, stop, blok saja. Lebih banyak yang bermanfaat, insya-Allah. Hadirin dan hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka fitrah kita adalah beragama. Jadi ada dua versi. Ada yang mengatakan pemuda-pemuda ini mengikut agama Nasrani, ada yang mengatakan mereka hidup dalam lingkungan kesyirikan, tapi mereka tetap dalam fitrahnya. Tapi ini tidak terlalu berlawanan. Ya. Inti dari kisah bukan tentang apa agama mereka, tapi yang penting mereka berhasil menjaga fitrahnya. Dan perlu kita ketahui, ya, ketika orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah, berapa lama Ashabul Kahfi itu tidur? Ya, ada di dalam ayat Allah jelaskan. Mereka tidur selama 300 tahun tambah 9. 309 tahun. Tetapi di sini Allah katakan 300 tambah 9. Maka pendapat yang paling kuat adalah 300 tahun sesuai hitungan Syamsiah, Masehi. Kalau kita ikut tahun Masehi, 300 tahun. Masa tidur mereka 300 tahun. Tapi kalau kita hitung dengan Hijriyah, Qamari, peredaran bulan, ditambah 9. Menjadi 309 tahun. Jadi jangan dipertentangkan. Ya, mereka tidur selama 309 tahun, ya. Itu sesuai hitungan kalender Hijri. Peredaran bulan. Mereka tidur selama 300 tahun, ya. Itu sesuai dengan peredaran matahari. Dijawab. Tetapi ketika ditanya berapa jumlah mereka, berapa jumlah mereka ini, ada perbedaan di situ. Coba kita perhatikan. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka saja berbeda tentang berapa jumlahnya. Artinya hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan mereka bertiga, dan yang keempat adalah anjing penjaga. Yang dilanjutkan dalam ayat, wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang mengatakan mereka bertiga, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan mereka berlima, yang keenam anjingnya. Itu mereka asal-asalan saja. Sok tahu kata Allah. Barulah ditutup ayat ini dengan wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan mereka itu 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya, anjing penjaganya. Di sini qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka. Terus ditanya, apakah ada hamba-hamba yang tahu berapa jumlah mereka? Ada. Di sini dikatakan Allah,
Ma ya'lamuhum illa qalil. Hanya sedikit yang tahu di antara umat ini, hanya sedikit yang tahu berapa jumlah mereka. Ibnu Abbas, Abul Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini sepupu Nabi yang didoakan Nabi, Allah mafaqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Beliau mengatakan bahwa wallahi inni min haula'il qalil. Saya ini termasuk orang yang sedikit yang mengetahui berapa yang lebih akurat jumlah Ashabul Kahfi. Dikatakan oleh Ibnu Abbas 7 orang. Lalu ada 1 ekor anjing. Nah teman-teman dimuliakan Allah SWT, hadirin hadirat yang berbahagia. Dan ketujuh orang ini mereka bukan satu kelompok. Mereka bukan satu kelompok pengajian. Mereka bukan satu halaqah. Mereka tidak punya grup WhatsApp. Mereka tidak punya grup Facebook. Enggak. Mereka ini orang yang berbeda masing-masingnya. Maka di dalam satu versi cerita dikatakan, masing-masing mereka ini kebanyakannya adalah anak raja, anak gubernur, pokoknya anak pejabat di saat itu. Dan banyak di antara mereka yang protes kepada ayahnya, masing-masing. Tidak ada yang kenal sebelumnya, masing-masing aja protes. Ini tidak benar nih kita syirik, kita menyembah patung ini. La yanfa' wa la yadur. Dia tidak bisa memberi manfaat, tidak juga bisa memberikan keburukan. Patung tidak bisa menganga-ngah. Lalu ayahnya mengancam. Banyak di antara ayah mereka yang mengancam, jangan tanyakan itu lagi. Mereka diancam, hendak akan dibunuh atau dirajam. Dan cara hukuman pembunuhan yang paling mengerikan adalah rajam. Akhirnya di suatu saat ketika hari raya mereka, hari Id mereka, hari raya mereka, mereka berkumpul keluar semuanya. Para raja keluar, para gubernur keluar, rakyat biasa keluar, semua keluar dengan kesyirikan mereka. Ketika masyarakat dan umat mereka itu sedang lalai, sedang fokus dengan perayaannya, disitulah satu persatu mereka keluar. Tidak pakai kode, tidak pakai komando, mereka keluar saja. Mereka keluar, pergi menjauh dari maksiat yang sedang terjadi di hadapan mereka. Dan inilah pelajaran pertama yang kita ambil, bahwa ciri-ciri masih adanya iman di hati kita adalah kita menolak untuk berada di tempat maksiat, dan kita tak pernah nyaman melihat kemaksiatan. Ciri yang pertama. Jadi mereka secara otomatis saja mulai mundur keluar, menjauh dari tampek itu. Lalu mereka pergi, sampailah mereka berjalan ke sebuah pohon yang besar, yang rindang, dan ada bayangannya. Satu orang mulai duduk di sana, datang orang kedua mulai duduk. Ini duduk saja. Model orang yang duduk di halte. Di halte bis kan tidak saling kenal, tinggal duduk saja, duduk saja. Semuanya diam dengan muka yang marah terhadap kemaksiatan, kesyirikan yang terjadi. Karena mereka tahu tidak mungkin patung yang menciptakan kita, tidak mungkin. Mereka masih dalam fitrahnya. Allah jaga fitrah mereka. Tidak mungkin patung yang menjaga, yang menciptakan kita. Tidak mungkin patung yang memberikan makan. Tidak mungkin patung yang memberikan minum dan seterusnya. Mereka berkumpullah bertujuh. Ya, berkumpullah 7 orang. Kemudian semuanya diam. Tidak ada yang berani ngomong. Karena saat itu yang ketahuan beriman, artinya yang mengungkit-ungkit isu tentang tauhid, tentang satunya Tuhan, dibunuh. Mereka takut. Karena mereka hanya seseorang, hanya masing, mereka belum berkelompok, masing-masing satu jiwa, jadi tidak bisa melawan. Wah, seorang ke melawan negara, tidak mungkin. Makanya mereka mundur, diam semua. Masing-masing khawatir, jangan-jangan ada mata-mata di antara yang duduk ini. Lalu salah satu di antara mereka yang paling berani mengatakan, saya yakin, tiba-tiba bosnya mengecek, saya yakin kalian datang ke sini juga karena sebab yang saya rasakan. Kita pasti punya satu Tuhan yang patut kita sembah. Kalau dalam versi Nasraninya, kalau dalam versi mereka ini orang Nasrani, dikatakan mereka sudah diajarkan kalimat La ilaha illallah, karena kalimat itu juga yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu ngomong orang kedua, ya betul. Ngomong orang ketiga, betul. Lalu ketika mereka sudah bersepakat untuk itu semua, mereka berdoa. Ini di ayat 10. Ya, idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan kami rahmat dan berikan kami petunjuk.
Mereka ini semuanya adalah anak-anak pejabat, anak bangsawan. Lalu saat mereka sudah berkumpul seperti itu, mungkin muncul juga pertanyaan, apa yang membuat mereka berkumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama, di tempat yang sama? Bisa kita jawab adalah dalam kaedah al-arwah junudun mujannadah. Ruh kita ini akan berkumpul dengan sesamanya. Orang beriman akan berkumpul dengan orang beriman. Maka ini pelajaran kedua yang bisa kita ambil, bahwa siapa teman kita akan menentukan bagaimana agama kita. Siapa teman kita akan menentukan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Siapa teman nongkrong kita akan menentukan bagaimana masa depan kita. Makanya Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama temannya. Jadi kalau ingin mencaliak agamu kawan aku yo, caliak dia sia nyoba kawan. Dan di dalam surat Az-Zumar itu dikatakan, nanti orang muttaqin, orang beriman akan masuk surga berkelompok, orang-orang mujrimun akan masuk neraka berkelompok. Dengan siapa? Tentu dengan sahabat-sahabat mereka selama di dunia ini. Makanya kata Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahabbah. Nanti di akhirat seseorang akan dibangkitkan dengan idolanya. Siapa idola kita sekarang? Dengan dia kita akan dibangkitkan. Messi udah kalah, tidak usah diidolakan. Ya, siapa? Ronaldo mau dibangkitkan dengan orang-orang itu? Enggak. Maka pastikan idola kita adalah orang yang kita bangga nanti dibangkitkan dengan dia di akhirat. Ini 27 ya. Baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pergi ke gua. Bayangkan ya, mereka tinggal, ini anak bangsawan, anak pejabat, mereka tinggalkan semua kemewahan demi mempertahankan fitrah mereka. Tidur di gua. Kegelapan, entah binatang apa yang ada di dalam, entah sarang apa di situ. Yang pasti ada jin di sana. Karena kalau tidak ada manusia, itu yang ditempati jin. Tetapi karena ini adalah petunjuk dari Allah. Dan ini yang ketiga pelajarannya. Jadi yang pertama tadi, ya, pelajaran yang bisa kita ambil, tanda-tanda masih ada iman di hati kita adalah saat kita tidak tenang, ya, tidak senang berada di tempat maksiat. Dan pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah bersahabatlah dengan orang-orang baik yang kelak kita bangga dibangkitkan bersama mereka di akhirat. Jadikan idola orang-orang yang akan kita bangga saat dibangkitkan dalam mereka di akhirat. Dan pelajaran ketiga adalah saat kita berjalan dengan keimanan, maka fatawakkal 'ala Allah. Tawakkallah, jangan ragu, jangan bimbang, Allah yang akan menyelamatkan kita. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, kata Allah, dia akan dicukupkan. Setelah mereka ke gua, apa yang terjadi? InsyaAllah kita lanjutkan bulan depan, InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah senang melihat teman-teman hadir, ya. Semoga bisa hadir selalu, bukan karena kewajiban, tapi karena ingin berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena di masjid ini semuanya orang-orang soleh, insyaAllah. Setidaknya orang yang mau menjadi soleh. Dan kita berharap pengajian kita hadiri ini membuat kita bertambahnya ilmu, paham, lalu amalkan dan istiqamah, lalu ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berkahi. Banyak maaf. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.